3 hari yang lalu, aku diculik oleh sekawanan bandit. Acang, selamatkan aku. Acang, Acang, tolong aku. Selamatkan aku. Acang, 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 tolong aku. Gadis kecil, akan kuhabisi kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah nona besar dari kediaman Jenderal Zhu Qinghuan. Aku... Lalu kenapa? Seluruh dunia juga tahu kalau nona besar sama sekali tidak dipedulikan oleh Jenderal Zhu. Benar sekali. Kami sudah menawanmu selama 3 hari, tapi tidak melihat seorang pun dari kediaman jenderal datang mencarimu. Hahaha. Jangan mendekat. Aku punya pengawal bayangan. Dia akan melindungiku. Pengawal bayangan apa? Paling-paling hanya kekasihmu yang tidak berguna itu. Tidak. Nona besar, aku tidak punya rumah. Aku hanya menjadi pengawal bayanganmu saja, dan akan selamanya bersamamu. Dia pasti sedang tertahan oleh sesuatu. Gadis manis, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian semua jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika dia datang, dia pasti akan menghabisi kalian semua. benarkah? Mari kita lihat. Siapa yang lebih cepat? Dia atau kami? Hahaha. Jangan. Ternyata benar, di kediaman jenderal ini, selain Acang, aku tidak memiliki siapa-siapa. Yang mulia Putra Mahkota, semuanya sudah diselesaikan. Sesuai perintah Anda, saya sudah mencari bandit untuk menculik dan menyiksa Nona Besar Zhu, kecuali menodainya, segala cara lainnya sudah kami lakukan. Ya, Yang mulia Putra Mahkota, jika Anda memang menyukai Nona kedua, bukankah lebih baik langsung melamarnya menjadi selir? Kenapa harus menyamar sebagai pengawal bayangan untuk berada di sisi Nona Besar? Bahkan, menyiksanya seperti ini. Dulu saat aku dalam bahaya, Ming Yue lah yang menyelamatkanku. Aku menyembunyikan identitasku untuk masuk ke keluarga Zhu, hanya ingin tahu bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun ini. Terlebih lagi, Ming Yue lahir dari selir, hatinya sangat sensitif. Begitu dia tahu identitasku yang sebenarnya, dia pasti tidak akan berani masuk ke Istana Timur. Saat bersamaku, dia pasti akan merasa segan. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku ingin dia merasa bebas. Kudengar Zhu Qinghuan sering menindas Ming Yue. Dengan berada di sisi Zhu Qinghuan, aku tidak hanya bisa melindungi Ming Yue, tapi juga bisa membangun perasaan dengannya. Acang, kenapa kamu membohongiku? Tidak mungkin. Siapa itu? Ternyata, semua ini adalah rencanamu. Yang melindungiku adalah kamu, tapi yang menyakitiku juga adalah kamu. Ternyata kebersamaan kita selama bertahun-tahun yang membuatku sangat mencintaimu hanya sebuah kebohongan. Jangan menangis. Zhu Qinghuan, kamu tidak boleh menangis. Untuk orang seperti itu, sungguh tidak layak. Jika demikian, Xiao Yunlan, semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi di sisa hidup kita. Yang mulia, di hari Ibu tiada di medan perang, Anda pernah menjanjikan satu permintaan pada saya. Kini saya ingin menggunakan permintaan itu untuk pergi demi aliansi pernikahan dengan Beidi. Ibumu hanya meninggalkan kau sebagai garis keturunannya? Beidi adalah tempat yang sangat terpencil, sangat dingin dan gersang. Orang-orang di sana sangat biadab dan kejam. Seandainya ibumu masih ada, mana mungkin dia tega melihatmu? Saya mohon izinkan saya, Yang Mulia. Apa kamu benar-benar sudah yakin? Benar? Baiklah. Setengah bulan lagi, aku akan melepas kepergianmu dengan upacara selayaknya seorang putri. Mahkota dan gaun pengantin yang megah, iring-iringan mahar yang luar biasa panjang. Aku takkan membiarkan Beidi merendahkanmu. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia.
Coba aku lihat. Ini apa? Kembalikan padaku. Ah, Chang. Kamu adalah pengawal pribadiku. Aku diculik perampok selama 3 hari, tapi kamu tidak muncul menyelamatkanku. Mengapa saat dia sedikit goyah saja, kamu langsung muncul di sana? Kenapa bisa begini? Saya sedang terluka akhir-akhir ini, karenanya tidak bisa muncul di sisi Nona Besar. Setelah saya mengantar Nona kedua pulang, saya akan kembali untuk memohon ampun pada Nona Besar. Segalanya sudah berubah sekarang. Dulu aku mengira kita akan bersama selamanya, ternyata sekarang semuanya hanyalah harapanku yang sepihak saja. Ini ditulis untukmu. Cepat bangun, jangan tidur di sini, nyawamu bisa tidak tertolong. Terima kasih. Xiao Yunlan, padahal aku yang sudah menyelamatkanmu. Seandainya suatu hari nanti kamu mengetahui kebenarannya, apakah kamu akan menyesal? Putra mahkota kepada Nona kedua. Ternyata cintanya begitu dalam. Hanya karena Nona besar membuat kaki Nona kedua terkilir, beliau menyuruh kita menculiknya dan membiarkannya terjemur di sini selama 1 hari 1 malam. SST, kecilkan suaramu. Jangan sampai dia dengar. Inilah pria yang sudah aku cintai selama bertahun-tahun. Demi Zhu Mingyue, ia tega membuangku ke sarang bandit, dan juga bisa mengikat serta menyiksaku. Kak, kenapa kamu membuat dirimu jadi seperti ini? Pergi. Nona, Nona kedua, apalagi yang ingin Anda lakukan? Jika tidak ada urusan, menjauhlah dari Nona saya. Kak, aku hanya takut kamu kedinginan saja. Tidak masalah jika kamu membuang jubahku. Tapi kamu juga membiarkan pelayanmu menghinaku seperti ini. Nona besar, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan orang di sekitarnya pun begitu sombong. Hanya seorang pelayan, beraninya menindas Mingyue. Ayo kita pergi. Nona, Anda kenapa? Jangan menakutiku, Nona. Xiao Cui. Di mana dia? Xiao Cui?
Ada apa, Nona? Kenapa kamu? Kemana Xiao Cui? Xiao Cui? Dia Ada apa dengannya? menyinggung Nona kedua dan sudah dihukum oleh pengawal Acang. Dihukum? Apa maksudnya? Itu, dia sudah tiada. Nona, Acang. Xiao Cui adalah pelayan pribadiku. Dia sudah seperti keluargaku sendiri. Apa hakmu menghabisinya? Sebagai seorang pelayan, Xiao Cui berani membangkang pada nona kedua. Demi menjaga aturan di kediaman jenderal, saya harus menghukumnya agar menjadi peringatan bagi yang lain. Apa kualifikasimu untuk melakukan itu? Jika nona muda merasa saya salah, saya bersedia menerima hukuman. Ibu sudah tiada, ayah juga membuangku. Sekarang bahkan nyawa Xiao Cui pun ingin mereka ambil juga. Di mana raga Xiao Cui? Xiao Cui? Dulu kamu paling suka duduk di sini sambil menyulam. Mulai sekarang, akhirnya kamu bisa beristirahat dengan tenang di sini. Tak akan ada lagi yang mengganggumu. Xiao Cui hanyalah seorang pelayan. Kenapa nona besar harus sampai bersedih begini? Mungkin di dalam hatimu, hanya Zhu Mingyue yang paling penting. Ini tidak ada hubungannya dengan nona kedua. Memang Xiao Cui yang tidak patuh aturan. Kamu tahu sendiri apakah Xiao Cui patuh atau tidak? Dan apa yang ada di dalam hatimu? Kamu juga tahu itu? Jangan-jangan dia sudah mengetahui sesuatu? Nona muda. Sudah waktunya minum obat. Nona muda, obat ini sangat pahit. Makanlah manisan ini untuk meredakannya. Tidak perlu. Rasa pahit ini, dibandingkan dengan luka yang diberikan Xiao Yunlan kepadaku, tidak ada apa-apanya. Nona muda, dari pihak permaisuri telah mengirimkan undangan, mengundang Anda ke pesta kebun. Penyakit Anda belum sembuh? Bagaimana jika kita... Ini undangan dari permaisuri. Mana mungkin aku tidak hadir? Bantu aku bersiap. Baik, Mungkin saja ini akan menjadi terakhir kalinya aku masuk ke istana. Kuharap tidak terjadi masalah apapun. Apa kalian sudah dengar? Kali ini Ratu, meskipun namanya jamuan melihat bunga, tapi sebenarnya untuk memilih permaisuri bagi putra mahkota. Jika bicara latar belakang keluarga, posisi permaisuri sudah pasti milik nona besar dari kediaman keluarga Zhu. Hanya saja sifatnya. Kudengar di kediamannya, dia sering menindas pengawal. Mana mungkin putra mahkota bisa menyukai wanita sekejam itu? Kak, minumlah teh ini untuk melegakan tenggorokanmu. Tidak perlu. Kak, apakah kamu masih marah padaku? Aku sungguh tahu aku salah. Jauh-jauh dariku. Baiklah. Kak, aku tahu aku salah. Kamu boleh menghukumku seperti apapun. Tolong maafkan aku ya. Kamu? Kenapa nona besar Zhu sangat kejam kepada adik tirinya? Nona Mingyue sudah minta maaf, tapi dia masih saja bersikap sok berkuasa. Ini sudah keterlaluan. Pantas saja putra mahkota tidak meliriknya. Yang Mulia Ratu tiba. memberi salam kepada Ratu. Semoga Ratu panjang umur selalu. Kalian semua berdirilah. Terima kasih Yang Mulia Ratu. Putraku itu malah tidak mau jadi putra mahkota yang baik. Malah ingin menjadi pengawal rahasia di kediaman keluarga Zhu. Aku juga tidak tahu gadis mana dari kediaman keluarga Zhu yang dia sukai. Hari ini kebetulan aku akan membantunya menilainya. Di jamuan bunga hari ini, aku sudah berpesan kepada kalian semua untuk membawa hidangan bertemakan bunga. Apakah kalian sudah bersiap? Yang Mulia Ratu, saya membawa sup jamur es bunga peony. Saya membawa sebotol anggur bunga prem yang baru difermentasi. Lancang, aku sudah memberitahu sebelumnya bahwa semua makanan tidak boleh dicampur kacang badam. Siapa yang begitu lancang? Berani ingin mencelakaiku? Ini adalah kotak makanan milik Zhu Mingyue. Sial.
Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Jika sampai ketahuan, ini bisa jadi tuduhan makar kepada anggota kekaisaran. Siapa yang membuat kue ini? Cepat menghadap kemari. Yang Mulia Ratu, ampuni hamba. Kue ini adalah milik Kak. Yang Mulia Ratu, Anda harus memaafkannya. Kak pasti tidak sengaja. Saya mohon pada Yang Mulia Ratu. Zhu Mingyue, kue ini jelas-jelas kamu yang membuatnya. Beraninya kamu... Kak, akui saja. Biasanya aku selalu membantumu dalam segala hal. Tapi masalah hari ini melibatkan kesehatan Yang Mulia Ratu. Mingyue tidak berani berbohong. Kamu sungguh berani memfitnah orang. Cukup. Kamu pengawal keluarga Zhu, kan? Aku hanya mempercayaimu. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang membuat kue ini? Menjawab Yang Mulia Ratu, kue ini dibuat oleh Nona Besar. Apa katamu? Zhu Qinghuan memang sering menindas Mingyue. Kali ini, dia tidak hanya mencelakai Bunda Ratu, tapi juga ingin memfitnah Mingyue. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pelakunya adalah Nona Besar. Apakah kamu lupa dengan apa yang pernah kamu katakan? Acang? Urusan Nona Besar adalah urusan pengawal bayangan. Demi Nona Besar, aku bersedia menanggung segala hukuman. Zhu Qinghuan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Dia itu putra mahkota. Yang Mulia Ratu pasti akan mempercayai perkataannya. Apa gunanya aku membela diri? Zhu Qinghuan berniat mencelakai Ratu, harus dihukum seberat-beratnya. Namun, karena mempertimbangkan usianya yang masih muda, aku akan memberikan hukuman ringan. Pengawal, beri hukuman cambuk 20 kali. Zhu Qinghuan, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak melakukannya, bukan aku pelakunya. Ya ampun, dia mengeluarkan banyak cairan merah. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kenapa dia masih bersikeras? Zhu Qinghuan, jika kamu cepat mengakui kesalahan, aku akan memerintahkan mereka untuk berhenti. Bagaimana? Aku tidak melakukannya. Baik, baik. Lanjutkan hukumannya. Qinghuan. Ibu, aku merasa sangat sakit. Terima kasih banyak, Nona. Kebaikanmu menyelamatkan hidupku, pasti akan kubalas berlipat ganda. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Memang sudah seharusnya aku menolongmu. Nona Besar, kamu sudah bangun. Mengapa hari ini dia tiba-tiba bersikap sangat lembut? Minumlah obat ini. Mengapa kamu menjagaku di sini? Waktu itu bawahanmu ini lalai dalam tugas, gagal melindungi Nona Besar sepenuhnya, hingga menyebabkan Nona Besar terluka parah. Ini semua adalah kesalahanku. Jadi maksudmu? Kamu sedang menebus dosa? Ayo minum obatnya. Aku tidak bisa membuka mata, juga tidak bisa bergerak. Mungkinkah seseorang telah meracuniku? Setelah digigit serangga beracun, Nona kedua telah jatuh koma selama berhari-hari. Sekarang dengan bantuan darah dari kerabat sedarahnya, dia pasti akan segera siuman. Lanjutkan irisannya, jangan berhenti. Tapi, luka parah Nona Besar belum sepenuhnya sembuh. Sekarang, dia juga sudah kehilangan banyak darah. Saya khawatir. Lanjutkan. Asalkan bisa menyelamatkan Mingyue,
Menguras seluruh darahnya pun tidak masalah. Baik, Sakit sekali. Xiao Yunlan, kamu sendiri yang datang merawatku hanya demi menggunakan darahku untuk menyelamatkan Zhu Mingyue. Mingyue, jangan takut. Kamu akan segera terbangun. Xiao Yunlan, kelembutan seperti itu ternyata belum pernah kamu berikan kepadaku. Kenapa Nona belum bangun juga? Bagaimana ini? Tuan mengerahkan semua dokter untuk mengobati Nona kedua, bahkan tak ada satupun yang tersisa di kediaman ini. Padahal Nona adalah putri sah di rumah ini. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ya, seluruh hidupku ini sebenarnya memang tidak berharga. Ayah menganggapku tidak berharga, dan orang yang kucintai menganggapku hanya sebagai bahan obat. Bahkan, nyawa ini hanyalah alat untuk menyambung nyawa Zhu Mingyue saja. Janji setia sehidup semati yang kamu katakan hanyalah sebuah lelucon. Bisakah kamu tidak berpikiran sempit begitu? Coba lihat para pejabat di istana itu. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak istri dan selir? Aku hanya membawa pulang satu wanita saja. Tapi kamu pernah berjanji kepadaku. Lalu kenapa? Dia sudah kubawa pulang, keputusanku sudah bulat, 3 hari lagi, aku akan menikahinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Kelak saat ibu tidak ada, Qing Huan harus makan dengan teratur ya. Mengerti? Ibu? Ibu mau pergi kemana? Pergi ke tempat yang seharusnya ibu tuju. Nyonya dia telah berkorban demi negara. Ibu? 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 Nona muda, Anda akhirnya bangun juga. Anda sudah pingsan selama 3 hari penuh. Saya benar-benar sangat khawatir. Beberapa hari ini, kemana saja kamu pergi? Nona kedua pingsan karena keracunan. Saya diperintahkan untuk menjaganya. Jika ini terjadi dulu, dia pasti akan mengamuk. Tapi kenapa hari ini dia begitu tenang? Malam ini adalah festival lampion. Bagaimana jika saya menemani Nona muda pergi ke sana? Tahun-tahun sebelumnya saat aku berulang kali mengundangmu, dia selalu menolakku dengan alasan status kita berbeda. Sekarang, setelah aku ingin mengakhiri segalanya denganmu, kamu malah sengaja ingin mendekatiku. Sudahlah, anggap saja sebagai perjalanan untuk mencari ketenangan. Nona kedua hati-hati. Acang, kamu tidak apa-apa? Apa ini sakit? Tidak sakit. Ini semua demi menyelamatkanku. Aku ini pendekar bela diri. Luka sekecil ini tidak berarti apa-apa. Yang penting, Nona kedua baik-baik saja. Xiao Yunlan, ternyata kamu bukannya tidak tahu cara peduli pada orang. Hanya saja kepedulianmu itu tidak akan pernah untukku selamanya. Sudah puas melihatnya? Nona besar, aku. Nona muda, hari pernikahan Anda segera tiba, tapi mahar, Anda masih belum. Kaisar sudah berjanji akan menikahkanku dengan adat Tuan Putri, jadi apalagi yang harus dikhawatirkan? Meskipun begitu, hanya kediaman Zhu yang merupakan keluarga kandung Anda. Apa benar kita tidak akan memberitahu Tuan? Tidak perlu. Memberitahu mereka hanya akan menambah masalah saja. Kamu keluarlah dulu, aku bisa membereskan ini sendiri. Baik. Qing Huan hebat sekali. Ini adalah hadiah dari ibu karena kamu rajin berlatih bela diri. Lihatlah, apakah kamu menyukainya?
Ini juga pertama kalinya ibu menyulam sapu tangan. Ibu tidak tahu, apakah kamu akan menyukainya atau tidak. Kamu tidak boleh mencela sulaman ibu yang jelek ya. Qing Huan, saat ibu kembali nanti, ibu ingin melihatmu memakai gaun pengantin ini. Pakaian ini sepertinya agak terlalu besar, tapi jika dijahit lagi dengan benang emas, seharusnya masih bisa dipakai. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan. Hentikan. Aduh, tidak sengaja jatuh. Kai, apakah kamu sudah tak punya rasa malu lagi? Padahal belum dipinang, tapi sudah tidak sabar mengeluarkan gaun pengantin. Kamu tidak mungkin berniat menikah dengan pengawal bayangan rendahan itu kan? CK. Sayang sekali ya. Orang yang dia sukai, ternyata aku juga. Qing Huan, tunggu sampai ibu kembali untuk melihatmu mengenakan gaun pengantin ini. Zhu Mingyue, aku akan menghabisimu. Acang, cepat. Nona besar akan mencelakai orang. Cepat, Acang. Kamu tidak apa-apa? Kepalaku sedikit pusing. Aku akan membawamu pergi. Sekarang, gaun pengantinnya hancur, dan ibu tidak akan pernah kembali lagi. Nona besar, Tuan besar meminta Anda datang ke ruang depan. Aku mengerti. Anak kurang ajar. Berlutut kamu, Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus berlutut? kamu masih pura-pura bodoh di hadapanku? Ming Yue hanya tidak sengaja merusak sepotong pakaianmu, tapi kamu membakar seluruh pakaiannya. Apakah kamu masih punya sedikit pun sikap layaknya seorang kediaman Jenderal Putri Sulung? Sedari tadi saya sedang mengobati luka di kamar. Saya tidak pernah pergi ke halamannya. Kamu, beraninya kamu membela diri? Orang-orang, lakukan hukuman keluarga, hajar dia. Sampai dia mengakui kesalahannya. Tuan, ini sungguh keterlaluan. Luka di kepala Nona besar. Masih mengeluarkan darah. Haruskah hukumannya seberat ini? Benar juga. Tuan selalu saja pilih kasih kepada Nona kedua. Perkataan ini jangan sampai tersebar sembarangan. Pukul dia, hajar dia sampai dia mengakui kesalahannya. Ayah, kakak bisa tiada jika terus dipukul seperti ini. Ming Yue, Ming Yue. Cepat pergi, ayo cepat. Nona muda, mengapa kamu tidak menjelaskannya? Menjelaskannya? Itu sudah tidak diperlukan lagi. Nona muda. Ibu, putrimu ini akan menikah dan pergi ke Beidi. Hal yang paling ibu khawatirkan semasa hidup adalah perang di wilayah utara
putrimu ini akan pergi untuk menuntaskan keinginanmu. Kelak, sepertinya aku tidak bisa sering mengunjungimu lagi. Kediaman Jenderal, mengapa hari ini begitu ramai? Apakah ada kabar bahagia? Kudengar Jenderal Zhu berencana mencarikan jodoh untuk nona muda kedua Zhu. Banyak keturunan dari keluarga bangsawan terkenal di ibu kota juga datang. Nona muda kedua ini sungguh sangat beruntung. Nona besar, Anda mau pergi keluar. Kenapa tidak memberitahu saya? Tidak usah repot-repot, aku bisa sendiri. Nona besar, mengapa dalam segala hal selalu menyudutkan nona kedua? Awalnya Anda membiarkan pelayan Anda menindasnya, lalu membakar pakaiannya. Aku tahu, antara tetua kalian ada dendam, tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kepergian ibumu juga bukanlah kesalahannya. Selama bertahun-tahun ini, sebenarnya siapa yang sedang menindas siapa? Tenang saja, ke depannya, aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Saya memiliki urusan keluarga yang mendesak akhir-akhir ini, jadi ingin memohon izin libur selama beberapa hari. Terserah kamu. Urusan keluarga? Xiao Yunlan, apakah kamu masih ingat saat dulu? Kamu bilang padaku bahwa kamu sudah tidak punya keluarga lagi? Sekarang menyusun alasan seperti itu, hanya demi segera memulihkan statusmu, agar bisa menikahi Zhu Mingyue. Tapi mulai besok, semua itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tahu, Xiao Yunlan menempatkan pengawal rahasia untuk melindungi Zhu Mingyue. Keluarlah. Nona besar. Mengembalikan barang ke pemilik aslinya, kembalikan ini kepada Xiao Yunlan. Baik. Nona, saat yang tepat sudah tiba. Yang mulia, saat ibuku tiada di medan perang hari itu, Anda pernah menjanjikan satu permohonan kepadaku. Kini, aku ingin menggunakan permohonan itu untuk menggantikan keberangkatan Beidi dalam pernikahan politik. Putra mahkota kepada nona kedua sungguh sangat mencintainya. Hanya karena nona besar membuat kaki nona kedua terkilir, beliau memerintahkan kita untuk membawanya dan membiarkannya terjemur di sini selama 1 hari 1 malam. Hajar dia. Hajar sampai dia mau mengakui kesalahannya. Mingyue. Lanjutkan menyayatnya. Asalkan bisa menyelamatkan Mingyue, membiarkan darahnya habis pun tidak masalah. Mingyue, jangan takut. Kamu akan segera terbangun. Xiao Yunlan, di kehidupan ini, sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi. Mingyue sangat suka makan kue dari toko ini. Hari ini aku akan melamar Mingyue. Entah bagaimana reaksinya setelah dia mengetahui identitas asliku. Siapa yang sedang melangsungkan pernikahan? Sampai seheboh ini acaranya. Bagaimana bisa aku sama sekali tidak mendengarnya? Menjawab yang mulia, hari ini adalah hari Putri Zhao Hui menikah ke Beidi. Putri Zhao Hui? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang putri ini? Putri Zhao Hui itu sebenarnya adalah nona besar Zhu. Apa katamu? Barang ini diberikan oleh nona besar Zhu untuk diserahkan kepada Anda. Liontin Giok ini bagaimana bisa ada di tangan Zhu Qinghuan? Liontin Giok ini kenapa bisa ada di tangan Zhu Qinghuan? Apa benar dia yang memberikannya padamu? Di mana dia sekarang? Aku harus menemuinya untuk meminta penjelasan. Yang mulia, rombongan pengantin nona besar Zhu sudah meninggalkan ibu kota. Bagaimana bisa dia pergi menikah demi perdamaian? Aku sudah lama menyamar di keluarga Zhu, tapi tidak pernah mendengar dia akan menikah. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak tahu. Apa? Kau merasa lebih tahu dariku? Apa kalian bekerja sama untuk mempermainkanku? Bicara, berapa banyak uang yang diberikan Zhu Qinghuan untuk menyuapmu? Katakan yang sejujurnya, dan aku akan mengampunimu. Yang mulia, saya bersumpah dengan nona besar Zhu.
Saya tidak pernah menjalin hubungan apapun. Putri yang pergi hari ini untuk menikah memang benar adalah Nona Besar Zhu. Masalah ini baru saya ketahui hari ini. Dia hanya memintaku menyerahkan giok ini kepada Yang Mulia. Dia bilang ini untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya. Mohon Yang Mulia pertimbangan lagi. Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku adalah... Tidak mungkin. Jika Yang Mulia tidak percaya, bisa tanyakan pada yang lain. Zhu Qinghuan, kamu tidak boleh pergi menikah. Kamu harus memberiku penjelasan. Yang Mulia, pernikahan perdamaian ini tidak bisa dibatalkan. Yang Mulia, Kami berharap Putri Zhao Hui memiliki perjalanan yang aman, menyatukan dua negara, demi mewujudkan zaman keemasan yang damai bagi dunia. Semuanya, berdirilah. Sudah saatnya saya berangkat. Tidak perlu mengantarku lebih jauh. Pulanglah kalian semua. Ayo, pergi. Tunggu dulu. Zhu Qinghuan, aku tahu kamu pasti tidak benar-benar ingin menikah demi perdamaian ini. Apa ayahanda yang mempersulitmu? Ikutlah denganku. Aku yang akan menyelesaikannya untukmu. Xiao Yunlan, orang yang kamu cintai itu, dari awal sampai akhir adalah Zhu Mingyue, bukan aku. Kamu datang sekarang untuk membawaku pergi? Apa karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu buta dan salah orang, lalu ingin membalas budi karena aku menyelamatkan nyawamu? Pangeran Putra Mahkota, akhirnya kamu bersedia mengakui identitas dirimu sendiri, namun sayangnya ini sudah terlambat. Aliansi pernikahan ini adalah ideku. Aku bukannya tidak mau. Kamu sudah tahu identitasku sejak awal. Lalu kenapa jika aku tahu? Kini aku sudah secara resmi diberikan gelar oleh Baginda sebagai Putri Zhao Hui. Urusan pernikahan ini sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Bahkan meskipun itu adalah kamu, Putra Mahkota. Dia sudah tahu identitasku dari dulu, namun tetap bersedia melakukan pernikahan itu. Apa dia begitu ingin meninggalkanku? Perjalanan menuju ke Beidi sangatlah jauh dan terjal. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Pangeran Putra Mahkota, sebaiknya kamu segera kembali. Pangeran Putra Mahkota, mohon segera kembali. Baginda Raja memberi titah. Hari ini, barang siapa yang berani menghalangi rombongan pengantin ini, tidak peduli siapapun itu, maka harus segera dihabisi. Bagaimana jika aku hari ini harus mengganti orang lain untuk melakukan pernikahan itu? Maka jangan salahkan aku, jika harus bersikap tega. Ayahanda Kaisar. Kami semua memberi hormat kepada Baginda Raja. Seseorang yang terlalu tenggelam dalam cinta, sulit untuk mengemban tugas besar. Jika kamu benar-benar peduli, mengapa sebelumnya tidak berdiri untuk menghalanginya? Kenapa baru di saat-saat terakhir ini, ingin membawa pulang Putra Mahkota? Zhu Qinghuan, kepergianmu ke Beidi kali ini, mewakili harapan dariku, Dasheng, agar kedua negara kita memiliki tekad untuk menjaga perdamaian selamanya. Tapi kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik. Terima kasih banyak, Baginda. Pergilah. Aku dengar penguasa Beidi sangat gagah dan pandai berperang, serta selalu berada di baris terdepan dalam pertempuran. Entahlah bagaimana sifat aslinya secara pribadi. Jadi inikah sosok yang legendaris, yang katanya mampu melawan selaksa musuh sendirian, Raja Beidi? Begitu tinggi dan gagah, terlihat sekali kalau dia orang yang sangat kuat. Seandainya dia tidak terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, mungkin dia tidak akan bersedia untuk meminta perdamaian. Jika aku benar-benar bisa membantu mendamaikan kedua negara, semua orang tidak perlu lagi menguras tenaga dan harta, ataupun terpisah dari keluarga tercinta akibat perang. Dinasti Sheng Putri Zhao Hui datang ke sini untuk pernikahan damai, memberi salam kepada Raja Beidi. Cepat lindungi Putri. Tidak perlu. Semua orang takut padaku. Kenapa kamu tidak takut? Apa yang harus ditakutkan? Aku ke sini untuk pernikahan damai. Jika aku tiada di sini, dinasti Sheng dan Beidi akan menjadi musuh kembali. Saat itu terjadi, hanya akan mengakibatkan kehancuran di kedua pihak, serta korban yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan menyentuhku. Jinggule? Itulah namaku. Zhu Qinghuan. Kudengar kebiasaan di Dasheng sangat konservatif. Kenapa kamu tidak merasa takut? Karena sekarang aku sudah menjadi Beidi Putri Wang Fei, tentu saja aku harus beradaptasi dengan budaya lokal Beidi.
Apa maksud semua ini? Kenapa kalian tampak begitu gembira? Ini tandanya, raja kami menerima putri kalian. Gadis yang mendapatkan kalung milik raja, dia adalah yang pertama kali merasakannya. Kalung taring serigala itu diberikan kepada orang yang dicintai. Betapa banyak orang yang menginginkan kehormatan seperti ini, namun tidak pernah mendapatkannya. Raja sudah bertempur selama bertahun-tahun. Dia tidak tertarik pada urusan asmara. Banyak pemuja setianya, bahkan satu tatapan mata yang istimewa pun tidak bisa didapatkan. Putri dari Dasheng, kalian sungguh sangat luar biasa. Tentu saja. Tapi jika aku disuruh memilih, aku lebih suka yang cantik seperti putri dinasti Sheng. Wanita dari Beidi terlalu keras dan galak, sementara sebagian besar wanita dinasti Sheng memang penakut dan lemah. Namun tuan putri yang satu ini, ternyata memang sangat berbeda. Aku justru tidak melihat ada hal yang istimewa. Siapa tahu itu semua hanya akting belaka. Tidak sampai 2 hari lagi, dia akan pulang sambil menangis terseduh-seduh. Mulai hari ini, Zhu Qinghuan adalah Putri Wang Fei dariku di Beidi. Jika ada yang berani menindasnya, berarti itu sama saja dengan menampar wajahku. Wajah seorang Jinggule. Selamat Yang Mulia Raja. Selamat atas datangnya Putri Wang Fei. Ibu, aku telah mendapatkan pengakuan dari Raja Beidi. Selama aku bisa masuk ke Beidi, aku pasti akan bisa menjaga perdamaian di antara kedua negara. Putri telah datang, kita tidak perlu lagi berperang. Ya. Semua ini berkat kemurahan hati putri, yang bersedia menikah dan pindah ke wilayah kita ini. Penduduk di Beidi sungguh tulus dan bersahaja. Suasana yang jujur dan hangat seperti ini, sungguh hal yang di keluarga Zhu belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sembah Dewa Langit. Hari ini di bawah saksi Dewa Langit, aku, Zhu Qinghuan, bersedia bersama dengan Jinggule. Aku Jinggule bersedia bersama dengan Zhu Qinghuan bersatu hati selamanya. Sejak saat ini bersama-sama melindungi suku, serta menghalau musuh dari luar. Jika melanggar sumpah ini, biarlah hukuman langit yang bicara. Minum cawan penyatuan. Upacara selesai. Di tubuhku, kebanyakan adalah luka lama bekas hukuman. Pemilihan selir istana selalu hanya memilih wanita tanpa bekas luka. Apakah Jinggule akan karena hal ini merasa jijik padaku yang tidak bersih ini, lalu meluapkan kemarahannya pada dinasti Sheng, dan memengaruhi hubungan kedua negara? Apakah biasanya dinasti Sheng memperlakukan Putri Wang Fei milikku seperti ini? Apakah ini sakit? Tidak, sudah tidak sakit lagi. Semua sudah berlalu. Lagi pula, luka-luka ini, dengarkan penjelasanku, tolong jangan salahkan dinasti Sheng. Aku tidak ingin membohongimu. Aku bukan putri kandung kaisar, kedua orang tuaku, keduanya adalah jenderal dinasti Sheng. Namun hubungan orang tuaku tidak harmonis. Setelah ayahku mendesak ibuku sampai tiada, ayah mulai sering memukul dan memaki diriku. Putri Wang Fei, maukah kamu mempercayaiku? Aku Jinggule, di bawah langit ini, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Raja Beidi? Putri Wang Fei, panggil aku Gule. Percayalah padaku, selama ada aku, tidak ada orang yang bisa melukaimu lagi. Apakah kamu bersedia? Ya. Di mana Zhu Qinghuan? Melapor, Yang Mulia, Putri Zhao Hui sudah meninggalkan ibu kota. Saat ini sepertinya sudah hampir sampai di perbatasan Beidi. Yang Mulia, bukankah Zhu Qinghuan selama ini selalu mengagumiku? Kenapa dia bersedia pergi untuk pernikahan diplomatik? Apa dia tidak tahu betapa bahayanya Beidi? Apa dia tidak takut akan dihabisi hingga tidak bersisa sedikit pun? Saya tidak tahu. Sampah. Benar-benar tidak berguna. Zhu Qinghuan, aku tahu kau mengagumiku. Kau melakukan ini hanya karena cemburu pada Ming Yue, sampai berpikiran pendek, dan memilih pernikahan diplomatik ini. Aku akan menunggu saat kau menyesal dan kembali memohon bantuanku suatu hari nanti. Kau, awasi terus kabar Zhu Qinghuan. Begitu dia menyesal, cari wanita lain untuk menggantikannya, lalu bawa dia pulang. Anggap saja, ini sebagai balasan atas semua perhatiannya padaku selama bertahun-tahun. Baik, Bos. Mengenai masalah Leontin Giok itu, aku ingin menanyakannya langsung pada Ming Yue. Cepat pergi sekarang. Baik. Zhu Qinghuan benar-benar wanita kejam. Mana pantas dia diberi gelar sebagai putri? Gurun Utara itu tempat yang gersang. Begitu dia pergi ke sana,
aku pastikan hidupnya akan menderita. Mingyue, Acang, kenapa kau di sini? nona kedua, aku datang karena ingin bertanya padamu, kenapa liontin giok yang dulu kuberikan padamu bisa ada di tangan nona besar? Gawat, Acang orang yang penurut dan berguna. Aku harus menenangkannya untuk saat ini. Aku pun tidak tahu. Aku jelas-jelas menyimpan liontin giok itu dengan baik. Mungkin waktu Kahari itu membakar pakaianku, dia melihat kualitas gioknya bagus, lalu mengambilnya. Benar juga, Zhu Qinghuan berkali-kali menyasar Mingyue. Hatinya sangat jahat, tidak mungkin dia yang menolongku waktu itu. Pasti dia, entah bagaimana mengetahui identitasku, lalu mencuri liontin Mingyue untuk mencoba berpura-pura menjadi penolongku. Nona kedua, liontin giok ini, simpanlah baik-baik. 7 hari lagi, aku akan memberimu sebuah kejutan yang tak terduga. Hanya seorang pengawal rendahan, berlagak seolah dia orang hebat. Bagaimana kabar dari pengawal yang dikirim ke Beidi? Sudah ada perkembangan? Apa Zhu Qinghuan sudah menyesal? Yang mulia, Nona besar Zhu, sama sekali tidak terlihat menyesal, bahkan berhubungan sangat baik dengan Raja Beidi. Mereka tampak rukun, dia bahkan tidak menyebut nama Anda sekalipun. Jangan pedulikan dia, lambat laun dia pasti akan menyesal. Zhu Qinghuan, aku akan menunggu untuk melihatmu. Setelah disiksa oleh Raja Beidi, betapa hancurnya penyesalanmu nanti. Pangeran Mahkota, mahar untuk keluarga Henona kedua sudah dipersiapkan. Ini adalah daftar maharnya, silakan Yang Mulia periksa. Mulia putra mahkota datang untuk menikahi nona muda kedua Zhu. Mana ada dari kami yang berani bersaing dengannya? Bukankah itu benar? Karena Yang Mulia putra mahkota akan datang, seharusnya kami tidak perlu datang sejak awal. Bawa masuk semua hantaran lamarannya. Zhu Mingyue ini hanyalah seorang putri dari selir. Apakah dia benar-benar pantas menduduki posisi sebagai putri mahkota? Bahkan putri sulung dari istri sah, Zhu Qinghuan, dikirim untuk pernikahan aliansi. Dia yang hanya putri dari selir, bagaimana bisa dia memiliki keberuntungan seperti itu? Jadi Anda belum tahu tentang ini? Setelah putri sulung kediaman keluarga Zhu pergi menikah, nona kedua dari kediaman keluarga Zhu selalu berada di sisi jenderal. Jenderal itu memberikan seluruh kasih sayangnya hanya kepada nona kedua seorang. Seperti mencintai segalanya karena mencintai seseorang. Siapapun yang menikahi nona kedua akan mendapatkan semua milik kediaman keluarga Zhu. Putri sulung kediaman keluarga Zhu itu dahulu sering bersikap buruk pada nona muda kedua keluarga Zhu. Jadi kedepannya, dia pasti akan menjalani kehidupan yang menyenangkan. Putra mahkota telah tiba. Yang Mulia putra mahkota, Tuan Jenderal Besar Zhu, Nyonya Selir Bai. Aku dengar putri dari keluarga Zhu yaitu nona kedua, Zhu Mingyue, adalah orang yang lemah lembut, memiliki kebajikan yang tinggi, dan sosok istri yang idaman. Aku hari ini secara khusus datang untuk meminang Mingyue menjadi putri mahkota. Aku berjanji akan menjaganya dengan baik di masa depan. Aku harap kalian berdua menyetujuinya. baik, bagus sekali. Mulai sekarang, Mingyue akan kami percayakan kepada Yang Mulia putra mahkota anak ini, selalu memiliki sifat pemalu dan penakut. Ini adalah akibat dari kurangnya bimbingan kami. Mohon pengertiannya, Yang Mulia putra mahkota, ke depannya, aku harus mengutus orang untuk mendidiknya dengan baik, agar dia bisa menjadi seorang putri mahkota yang mumpuni. Itu benar sekali. Yang Mulia putra mahkota, silakan masuk. Kalau tahu akan seperti ini, lebih baik aku tidak datang saja. Lihatlah itu. Saya permisi sebentar. Hadirin sekalian, silakan dinikmati, silakan. Pergilah, cepat pergilah. Yang Mulia, Yang Mulia. Pernikahan ini, bagaimanapun juga melibatkan dua orang. Meskipun kami selaku orang tuanya setuju, bagaimanapun juga, kami harus membiarkan Mingyue menemuinya secara langsung. Tetapi dengan wibawa Anda yang begitu agung, dia pasti akan setuju untuk menikah dengan Anda. Tuan Jenderal Besar Zhu, Nyonya Selir Bai, aku dan nona kedua adalah kenalan lama. Hanya saja, dia belum pernah melihat wajah asliku yang sebenarnya. Aku khawatir jika aku meminangnya secara mendadak, dia akan merasa takut. Oleh karena itu, aku ingin menggunakan identitasku yang lama untuk muncul di hadapannya dan memberinya sebuah kejutan. Tak kusangka, putra mahkota dan Mingyue ternyata pernah memiliki hubungan seperti itu. Putra mahkota, halaman di sebelah tidak ada orangnya, Anda bisa pergi ke sana untuk mengganti kembali pakaian sebelumnya. Mingyue anak yang konyol ini, kejadian sebesar ini, sama sekali tidak memberitahu kami. Bagus, sangat bagus. Ini membuktikan bahwa Mingyue kita memang memiliki jodoh dengan putra mahkota. Tentu saja, jika Mingyue tahu putra mahkota datang melamarnya, dia pasti akan merasa sangat senang.
Pengawal rahasia Acang. Ini aku. Sebelumnya, aku menyembunyikan identitasku di kediaman Zhu mendampingi Ming Yue selama beberapa waktu. Sekarang perasaan kami sudah mulai tumbuh. Sudah saatnya memberitahunya yang sebenarnya. Nanti, kalian tidak perlu ikut masuk. Ini, Pangeran, apa hal ini tidak kurang sopan? Ming Yue ini hanyalah seorang gadis dan harus menemui pangeran seorang diri. Apa yang salah? Ming Yue menikah denganku hanyalah masalah waktu. Kenapa? Apa kalian tidak ingin dia menikah denganku? Bukan itu maksud kami. Ming Yue ini, sejak kecil sudah sangat kami manja, dia sering tidak mengerti tata krama. Kami takut dia tidak sengaja menyinggung perasaan putra mahkota. Benar sekali, Pangeran. Seperti apa sifat Ming Yue? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Kalian tidak perlu khawatir, tunggulah di luar pintu. Baik, Tuan. Baik. Hari ini Ming Yue, mengapa dia terlihat berbeda dari biasanya? Mungkin dia masih belum bisa melupakan aku, maka dia sengaja menolak perjodohan demi aku, tetapi dia juga tidak bisa membantah orang tuanya. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa marah dengan cara seperti ini. Kebetulan aku masuk sekarang, dan memberikan Ming Yue sebuah kejutan. Jika kamu tidak mau menikah, ya tidak usah. Nona Ming Yue, aku yang akan menikahimu. Acang, sedang apa kamu di sini? Nona Ming Yue, maukah kamu ikut denganku? Apapun yang kamu inginkan nanti, semuanya akan kuberikan padamu. Kamu hanyalah seorang pengawal bayangan di kediaman. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku sekarang sudah menjadi orang bebas, aku mencintaimu, dan aku hanya ingin kembali untuk menikahimu. Nona Ming Yue, wajah asli seorang pengawal bayangan, tidak pernah diperlihatkan kepada orang sembarangan. Sekali topengku dilepaskan, kamu harus bertanggung jawab padaku, dan harus menikah denganku. Dulu kamu pernah bilang kalau kamu menyukaiku. Apakah kamu bersedia melepaskan topengku? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Zhu Qinghuan sekarang sudah pergi. Bagiku, kamu tidak berguna sama sekali. Masih berani-beraninya ingin menikahiku? Lihatlah dulu, siapa dirimu sebenarnya? Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu? Apa kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Apa kamu hanya memanfaatkanku? Padahal kamu pernah bilang. Orang sepertimu ternyata memang terlalu keras kepala. Sejujurnya, kamu hanyalah sebuah bidak untuk menghadapinya saja. Lalu mengenai kejadian dulu, bukan aku yang menyelamatkanmu, melainkan si bodoh Zhu Qinghuan itu. Waktu itu, aku hanya ingin memeriksa kamarnya, ingin tahu lelaki jalang mana yang dia sembunyikan. Tak disangka kamu malah menangkapku, menyebutku sebagai penyelamat nyawa. Tentu saja kesempatan merebut orang dari Zhu Qinghuan tidak akan aku lewatkan. Saat aku bilang giok itu ada padaku, kamu langsung percaya. Benar-benar sama bodohnya dengan dia. Lalu cinta yang kamu katakan, apakah tidak ada sedikit pun yang tulus? Tentu saja tidak ada. Aku bilang menyukaimu, itu karena Zhu Qinghuan menyukaimu. Apapun miliknya, sudah seharusnya menjadi milikku. Kamu hanya seorang pengawal rendahan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melamarku? Aku adalah nona muda kedua keluarga Zhu yang terhormat. Memangnya orang sepertimu yang yatim piatu dan pengawal rendah bisa menikahiku? Yang ingin aku nikahi adalah keluarga kekaisaran yang paling berkuasa. Ternyata, selama ini, dia memanfaatkanku. Aku sang putra mahkota, ternyata dibohongi begitu lama oleh wanita seperti dia. Acang, sebenarnya, terhadapmu, aku juga memiliki sedikit perasaan. Kamu juga tahu, setelah Kak menikah demi politik, aku menjadi satu-satunya putri dari kediaman jenderal. Di pihak ayah, semua pihak sedang mengawasi, jadi aku hanya bisa menikah dengan keluarga kekaisaran. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa bersama. Meskipun identitasmu tidak bisa dipamerkan secara terbuka, apakah kamu menjadi pengawal pribadiku secara diam-diam? Jika kamu menyetujui permintaan ini, aku akan mengabulkan satu permintaan kecilmu. Bertahun-tahun lamanya, orang yang kucintai ternyata adalah seorang wanita yang sangat licik dan tak tahu malu. Bahkan demi dia, aku menghina penyelamat nyawaku yang sebenarnya. Zhu Ming Yue, aku akan membuatmu menerima balasannya. Kamu selalu memakai topeng itu, aku sungguh penasaran dengan wajahmu. Apa maksudmu? Aku bersedia membiarkanmu mengikutiku, itu adalah keberuntungan bagimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Saya hanyalah seorang pengawal rendah, tidak pantas mendapatkan perhatian dari Nona. Saya permisi undur diri. Kamu tidak lebih dari seekor anjing. Tanpa kediaman jenderal, kamu hanyalah sampah yang tak berharga. Kenapa? Apa kamu mau mencoba melawanku? Kembalikan batu giok itu padaku. Maksudmu benda itu? Beberapa hari yang lalu saat keluar bermain, aku sudah memberikannya kepada pengemis di jalan. Jika kamu menginginkannya, minta saja kembali pada pengemis itu. Bagus sekali. Putri keluarga Zhu ini, menikah dengan Yang Mulia Putra Mahkota, sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Jenderal Zhu, ketika Anda sudah menjadi bagian dari keluarga kekaisaran kelak, tolong jangan lupakan kami ya. Tentu saja, sudah tentu. Putra Mahkota. Yang Mulia,
Mengapa Ming Yue tidak keluar bersama Anda? Daripada menunggu, hari ini adalah hari yang baik. Lebih baik kita resmikan saja pernikahan Anda dan Ming Yue. Aku sudah berubah pikiran. Kalian semua, bawa pergi maharnya. Yang mulia, apa yang sedang terjadi? Ming Yue mungkin sudah terbiasa dimanjakan. Jika dia bersikap melampaui batas, kami pasti akan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Mengapa tiba-tiba begini? Mengapa batal begitu saja? Kalian berdua salah paham. Aku hanya merasa, datang melamar hari ini terasa sedikit terburu-buru. Ming Yue layak mendapatkan yang lebih baik. Lalu apa maksud Anda? 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta di istana, meminta ayah dan ibu menjadi saksi. Di hadapan para bangsawan dan pejabat, aku akan mengumumkan rencanaku untuk menikahi Ming Yue. Bagaimana menurut Anda, Jenderal Zhu? Bagus, bagus sekali. Dihargai begitu rupa oleh Yang Mulia Putra Mahkota adalah keberuntungan besar bagi Ming Yue. Sampai jumpa 3 hari lagi. Kalian berdua harus membawa Ming Yue untuk menghadiri jamuan tersebut. Setuju? Zhu Ming Yue, aku akan membuatmu tahu apa harga yang harus dibayar karena telah membodohiku. Beberapa hari lalu, apakah ada yang memberikan giok padamu? Ada. Apakah liontin giok ini yang Tuan inginkan? Berapa banyak yang kau minta untuk membelinya kembali? 5 koin perak. Giok Hetian yang harganya tak ternilai ini, di mata pengemis ini, ternyata hanya seharga 5 koin perak saja. Aku salah karena menganggap Zhu Ming Yue sebagai harta karun, namun malah memandang rendah Qing Huan, yang tidak tahu berharga atau tidaknya sesuatu. Ternyata bukan hanya pengemis ini saja. Berikan uangnya kepadanya, bersihkan liontin giok itu, lalu berikan kepadaku. Baik. Berikan padaku. Ini ambillah. Ini jimat pelindung yang aku mintakan untukmu. Semoga kamu selalu aman dan bahagia selamanya. Qing Huan begitu mencintaiku, tapi dulu aku malah tidak peduli, tidak menghargai kebaikannya. Qing Huan, kamu menyuruh orang mengembalikan lencana giok itu kepadaku. Apakah kamu merasa sangat kecewa padaku? Yang mulia, Baginda Raja mengutus orang untuk memanggil Anda. Dilihat dari ucapannya, sepertinya beliau ingin menyalahkan Anda. Aku mengerti. Ayo pergi. Kurang ajar. Apa kamu masih menganggap aku sebagai ayahmu? Coba lihat dirimu. Hal bodoh, macam apa yang sudah kamu lakukan? Seorang putra mahkota dari kerajaan Dasheng, bisa-bisanya demi seorang wanita, menyembunyikan identitas untuk menjadi pengawal bayangan. Seandainya aku tidak mencarimu, berapa lama lagi kamu akan terus bersikap bodoh? Ayah, Ananda sudah mengakui kesalahan ini. Aku rasa kamu masih tidak mau sadar juga. Jika tahu itu salah, kenapa dalam 3 hari ke depan, kamu malah akan mengadakan perjamuan istana besar-besaran, hanya untuk mengumumkan pernikahan? Aku benar-benar ingin melihat, siapa sebenarnya Nona, kedua dari keluarga Zhu ini, orang sehebat apa dia itu, sampai membuat seorang putra mahkota melakukan hal sejauh ini. Ananda juga hanya tertipu oleh seseorang. Perjamuan istana 3 hari lagi, bukanlah untuk mengumumkan pernikahan. Ananda ingin membalas dendam padanya, akan aku bayar 100 kali lipat atas semua penghinaan yang telah dia berikan padaku. Bagus kalau kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ananda, mohon undur diri. Prajurit, siap. Pergi dan selidiki selama bertahun-tahun ini. Bagaimana keadaan Zhu Qing Huan dan Zhu Ming Yue di dalam keluarga Zhu? Baik. Qing Huan, tunggulah aku. Setelah aku menemukan kebenarannya dan membalaskan dendamu, aku akan pergi ke Beidi untuk mencarimu. Yang mulia, ini adalah mendiang istri dari Jenderal Zhu, ibu kandung dari Nona Besar Zhu, dan ibu pengasuh dari Cheng Shuang. Ibu pengasuh itu sudah seperti ibu sendiri. Kenapa dia berpenampilan seperti ini? Saat saya menemukannya, dia sedang memberi makan babi di villa milik keluarga Zhu. Kabarnya, saat Nona Besar Zhu masih kecil, dia juga yang mengasuhnya. Apa saja yang kamu ketahui? Beritahukan semuanya kepada saya. Baik, semenjak Nyonya tiada, hari-hari Nona di kediaman itu menjadi sangat menderita.
Bahkan di musim dingin pun tidak punya baju untuk dipakai. Bahkan soal makanan, ia pun mendapatkan yang lebih buruk dari ibu dan anak Zhu Mingyue itu. Mereka berdua makan bersama Tuan, sedangkan Nona hanya bisa sendirian di dapur, memakan sisa makanan mereka. Apapun barang yang Nona sukai, pasti mereka rampas semua. Tuan juga lebih memihak kepada Zhu Mingyue. Bahkan saat Nona jatuh sakit, tidak ada yang peduli. Dia hampir saja tiada. Saat ingin meminta Tuan mencarikan dokter, saat itu Tuan sedang mengajak ibu dan anak Zhu Mingyue bertamasya dan tidak peduli pada hidup dan matinya Nona. Cukup, sudah cukup. Aku mengerti, jangan bicara lagi. Bawa dia keluar, berikan 10.000 keping perak sebagai hadiah, dan carikan tempat agar dia bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Jadi, ternyata King Huan yang selama ini ditindas. Selama bertahun-tahun ini, penderitaan apa saja yang sudah dia lalui, dan aku malah memperlakukannya seperti itu. Xiao Cui adalah pelayan pribadiku, dia adalah keluargaku, apa hakmu menghabisinya? Xiao Cui hanyalah seorang pelayan, tapi dia berani membangkang pada Nona kedua. Demi menjaga peraturan di kediaman jenderal, saya terpaksa menghukumnya. Putra mahkota benar-benar sangat mencintai Nona kedua. Hanya karena Nona besar membuat kaki Nona kedua terkilir, beliau memerintahkan kami untuk membawanya pergi dan membiarkannya kepanasan di sini selama sehari semalam. Kecilkan suaramu, jangan sampai dia mendengarnya. Saya sungguh tidak berdaya, hingga membuat Nona ikut kesusahan. Setelah aku pulih nanti, aku pasti akan membalas budi Nona ribuan kali lipat. Apa yang Nona inginkan? Aku ya? Aku ingin, bersama orang yang aku cintai, mencari tempat dengan pemandangan alam yang indah, untuk hidup tenang, menghabiskan waktu bersama setiap hari, dan menjalani hidup sederhana. Terdengar sangat payah kan? Tidak. Impian itu sangat indah. Mungkin akulah orangnya yang bisa bersamamu setiap waktu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Harusnya aku menyelidiki semua ini sejak awal dan segera membawamu pergi. King Huan. King Huan. Aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Yang Mulia. Jangan lakukan itu, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Besok adalah hari perjamuan istana. Kami semua sudah menyiapkan segalanya. Aku punya satu tugas lagi untukmu. Pergi dan carilah pengemis yang ada di depan kediaman jenderal hari itu, lalu bawa ke hadapanku. Baik. King Huan, besok aku akan membalaskan dendamu. Putra mahkota mengadakan perjamuan hari ini. Katanya dia akan mengumumkan berita pernikahannya dengan nona muda kedua Zhu. Benar sekali. Semua orang kaya dan terhormat di kota ini diundang ke sini. Putra mahkota sangat bersungguh-sungguh. Nona kedua keluarga Zhu sungguh beruntung sekali. Jenderal Zhu, kudengar putrimu akan menikah dengan putra mahkota? Benar, dengan perayaan sebesar ini, putra mahkota sangat memanjakan nona muda kedua Zhu. Di masa depan, nona muda kedua Zhu bukan hanya sekadar putri mahkota biasa, tapi dia akan menjadi ratu. Kelak kami akan sangat bergantung padamu. Oh, hahaha, tentu saja, tenang saja. Hahaha. Ayah, Ibu, apakah hari itu putra mahkota benar-benar datang ke kediaman untuk melamarku? Kenapa aku tidak melihatnya? Anak bodoh, putra mahkota sudah mengatakannya. Dia merasa melamar secara pribadi itu kurang pantas bagimu, maka dia sengaja mengadakan perjamuan istana hari ini. Putra mahkota begitu memperhatikanmu, apalagi yang kamu khawatirkan? Ibu benar juga. Sudah bertahun-tahun, ayah dan ibu telah memanjakanmu hingga kamu menjadi sangat nakal. Di depan putra mahkota, kamu harus menahan emosimu. Aku tahu, kenapa aku tidak melihat putra mahkota? Nona muda kedua Zhu, perjamuannya belum dimulai. Putra mahkota khawatir Anda menunggu terlalu lama. Beliau menyuruh saya membawa Anda istirahat di aula samping. Putra mahkota sangat perhatian. Haha, sepertinya putra mahkota benar-benar sangat mencintai UR. UR, pergilah. Ya. Cepatlah pergi,
Putra mahkota sangat baik kepada Ming Yue. Ming Yue sungguh sangat beruntung. Setelah putra mahkota naik takhta, Ming Yue menjadi ratu, dan melahirkan pangeran kelak, kedudukan keluarga-keluarga Zhu kita akan sangat berbeda. Putra mahkota tiba. Yang mulia. Mengapa putra mahkota hari ini masih memakai topeng pengawal? Di mana Zhu Ming Yue? Putra mahkota, bukankah Anda sendiri yang mengutus orang untuk memanggil Ming Yue agar pergi beristirahat? Itu suara Ming Yue. Sesuatu telah terjadi pada Ming Yue. Jika begitu, ayo kita pergi lihat. Cepat jalan. Bukankah ini nona muda kedua Zhu? Kenapa dia bisa jadi begini? Ada seorang pria terbaring di belakangnya. Bukankah dia sudah bertunangan dengan putra mahkota? Kenapa dia masih melakukan perbuatan tak tahu malu seperti ini di istana? Acang, kenapa kamu ada di sini? Aku tahu, pasti kamu yang membawanya masuk. Kamu ingin menghancurkan kesucianku, dasar binatang. Lancang. Beraninya kamu tidak hormat kepada yang mulia. Yang mulia? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pengawal rendah. Tutup mulutmu. Kamu tutup mulut. Ayah, ibu, setelah Acang aku tolak lamarannya. Dia mencari seorang pengemis untuk merusak kehormatanku. Aku beritahu kamu, kamu bahkan lebih rendah dari pengemis. Dasar tidak tahu diri. Kamu tidak layak. Kurang ajar. Ayah, kenapa ayah memukulku? Seharusnya dialah yang dibuat perhitungan. Aku akan segera menikah dengan putra mahkota. Cepat suruh putra mahkota buat perhitungan dengannya. Oh, begitukah? Aku ingin tahu. Bagaimana aku akan membuat perhitungan dengan diriku sendiri. Ini Sungguh tidak konyol. mungkin. Tidak mungkin. Acang. Acang. Bagaimana mungkin kamu adalah putra mahkota? Kamu bilang aku menyuruh orang untuk menodai namamu dan menghancurkan kehormatanmu, tapi semua orang tahu bahwa aku akan segera mengumumkan pertunangan kita. Jika aku melakukan itu, apa untungnya bagiku? Putra mahkota, ini pasti sebuah kesalahpahaman. Benar sekali. Salah paham? Kesalahpahaman apa? Sebelum bertunangan denganku, kamu bertemu pria lain secara rahasia di istana, bahkan dia hanya seorang pengemis. Bukankah ini meremehkan keluarga kerajaan dan sengaja menghinaku? Jenderal Zhu, kamu benar-benar membesarkan putri yang hebat. Ampuni aku, Tuan. Tidak. Aku tidak melakukannya, tidak. Pengawal, nona muda kedua keluarga Zhu Ming Yue telah tidak sopan pada atasan, menghina kekaisaran, dosanya tidak bisa dimaafkan. Seret dia keluar, masukkan ke dalam penjara bawah tanah, tunggu keputusan selanjutnya. Tidak, yang mulia. Tidak. Aku selalu mencintaimu. Yang mulia, ini pasti ulah Zhu Qinghuan. Pasti si Zhu Qinghuan itu, wanita tak tahu malu itu. Qinghuan saat ini masih ada di Beidi. Bagaimana dia bisa mencelakaimu? Apa kamu menganggapku bodoh? Apa kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu lagi? Bahkan menangkap satu wanita saja tidak bisa. Apa aku memelihara kalian untuk jadi sampah yang tidak berguna? Kenapa belum dibawa pergi? Apa perlu aku sendiri yang bertindak? Ampuni hamba, yang mulia. Mohon ampuni hamba, yang mulia. Kalian juga sama saja. Tidak becus mendidik anak, hingga membuat kekacauan memalukan ini. Bawa mereka semua pergi. Aku mohon pada kalian, lepaskan putriku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian tidak boleh seperti ini. Putriku dengan putra mahkota hanya sedang mengalami perselisihan sesaat. Dia akan segera berbaikan dengannya. Jika dia tahu kalian memperlakukannya seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Hahaha, mimpi apa kamu? Belum sadar juga dengan situasinya? Kalian berdua dikirim langsung oleh pangeran putra mahkota ke sini. Mana mungkin yang mulia berubah pikiran? Orang-orang yang datang ke sini, mana ada yang tidak mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah? Siapa juga yang peduli? Asalkan sudah masuk ke penjara langit ini, hukuman yang harus diterima tidak akan bisa dihindari. Apalagi pangeran putra mahkota secara khusus berpesan, agar kami menjagamu dengan baik, tentu saja kami harus melaksanakan perintahnya. Hahaha. Sekarang giliranmu. Ming Yue. Ming Yue, kesayanganku. Selir Bai dan Zhu Ming Yue sudah tidak berguna lagi. Tidak masalah jika mereka dilepaskan. Selama aku masih memegang kekuasaan militer, aku pasti bisa bangkit kembali. Saat waktunya tiba nanti, aku akan menjemput putra kecilku kembali. Aku tidak takut garis keturunan keluarga Zhu akan terputus. Tuan, aku mohon padamu, cepatlah selamatkan putri kita. Apa yang bisa aku lakukan? Ini semua karena perbuatannya sendiri. Aku sudah lama memberitahunya, agar jangan terlalu sombong,
tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Bukannya ini juga gara-gara dirimu? Ini karena kamu terlalu memanjakannya? Tapi itu adalah putri kita. Apa kau tega melihatnya tiada karena disiksa di tempat ini? Jika kamu hanya terus menangis, apakah itu bisa menyelamatkan putri kita? Aku malah kembali teringat pada Cheng Shuang, ibunya Zhu Qinghuan. Keluarga-keluarga Cheng kita telah menjadi jenderal selama turun-temurun. Seluruh anggota keluarga adalah pahlawan yang setia. Kini, hanya tersisa aku dan Cheng Shuang. Kalian, sebagai pengawal pribadi keluarga Cheng, tujuan utama kalian adalah melindungi Nona Besar dengan baik. Apa kalian mengerti? Siap. Bagus. Kamu kalah. Bagus, bagus, bagus. Lain kali aku pasti akan mengalahkanmu. Jenderal Cheng Shuang pulang dengan kemenangan. Jenderal Cheng Shuang adalah pahlawan dinasti Sheng. Kenapa sejak kecil sampai sekarang, semua orang hanya bisa melihat Cheng Shuang? Padahal aku juga cukup hebat, tapi selamanya takkan bisa menandinginya. Selama ada Cheng Shuang, dan selama ada keluarga Cheng, aku keluarga Zhu takkan pernah punya kesempatan untuk sukses. Aku harus menggunakan kekuatan keluarga Cheng untuk naik ke atas. Aku ingin melamar Cheng Shuang. Masuklah. Nona Besar, saya dengar saat berlatih pedang hari ini, pergelangan tangan Anda terluka. Jadi saya khusus mencarikan ini pelindung pergelangan tangan dari kulit hewan untuk Anda. Terima kasih. Ini memang yang aku butuhkan. Kamu sangat perhatian. Pergilah ke pelayan untuk mengambil hadiahmu. Saya tidak membutuhkan hadiah, karena melindungi Nona Besar adalah tugas saya sebagai pengawal pribadi. Semua ini sudah menjadi kewajiban saya. Ternyata kamu. Nona Besar, ini untuk Anda. Mengapa memberiku bunga? Saya dengar para gadis sangat menyukai bunga, tapi saya belum pernah melihat ada yang memberikan bunga kepada Nona Besar, jadi saya ingin menjadi yang pertama melakukannya. Hei, Nona Besar sebenarnya. Sebenarnya saya selalu menyukai Anda. Sayangnya status sosial kita berbeda. Ada beberapa hal yang selama ini saya malu untuk mengatakannya. Tapi besok kita akan berangkat ke medan perang. Saya takut jika tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Nona Besar, apakah Anda bersedia menikah dengan saya? Asalkan kamu kembali dengan selamat. Aku berjanji akan menikah denganmu. Saya tidak setuju. Paman, kami saling mencintai dengan tulus. Aku bukannya meragukan ketulusan kalian, dan juga tidak merendahkan statusnya. Hanya saja, Cheng, pernahkah kamu memikirkan bahwa kalian berdua adalah prajurit yang berlatih bela diri dan selalu menghabiskan waktu di medan perang? Jika nanti kalian memiliki anak, bagaimana dengan anak itu? Apakah dia akan ikut bersama kalian ke medan perang? Bukankah masih ada pengasuh? Bukankah aku juga dibesarkan oleh seorang pengasuh? Itu sebabnya aku tidak setuju. Aku tidak ingin anak itu menjadi sepertimu. Mungkinkah anak itu akan ditinggalkan agar aku yang mengurusnya? Lagi pula, jika terjadi situasi yang buruk dan kalian berdua tidak berumur panjang, apa yang akan terjadi pada anak itu? Apa kamu mau membiarkannya lahir hanya untuk menjadi yatim piatu? Kami... Cukup, hal ini tidak perlu dibahas lagi. Aku tidak akan menyetujui masalah ini. Pulanglah kalian. Bagaimana jika aku bersedia tinggal di ibu kota dan tidak akan pernah pergi ke medan perang lagi? Pengawal keluarga Cheng, pelatihan bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk di medan perang, untuk menunjukkan kemampuanmu. Bisakah kamu melepaskannya begitu saja? Di dalam hatiku, hanya ada Cheng Shuang seorang. Kelak hanya dia satu-satunya istriku. Aku bersedia melakukan apapun untuknya. Zuge. Jika Anda tidak percaya, aku bersedia membuat perhitungan dengan tubuhku sendiri untuk menunjukkan tekadku. Jika Anda tidak percaya, aku bersedia mengorbankan satu tanganku sendiri untuk menunjukkan keteguhanku. Cukup. Zuge, kamu punya keberanian yang luar biasa. Dan kamu sangat mencintai Shuangge. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi menantu dari keluarga Cheng. Paman, Anda setuju?
Bagus sekali, Zuge. Zuge, ingat apa yang kamu ucapkan hari ini. Jika kamu berani mengecewakan Shuangge, akulah orang pertama yang akan membuat perhitungan denganmu. Baik. Lapor Nyonya. Tuan Besar Cheng, dia sudah tiada. Nyonya, suamimu ini ada di sisimu. Jika kamu ingin menangis, tumpahkanlah semuanya. Yang mulia, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Sebenarnya aku selalu mengagumimu. Kamu masih ingin berbohong? Zhu Mingyue, mana ucapanmu yang benar? Dan mana yang bohong? Atau mungkin segala sesuatu antara kau dan aku hanyalah kepalsuan? Pertemuan pertama kita adalah palsu. Saat kamu bilang King Huan menindasmu itu palsu, perasaanmu pada Acang pun palsu, dan kekagumanmu padaku juga palsu. Yang mulia, dengarkan penjelasanku. Tidak seperti itu kejadiannya. Hukuman yang kamu terima beberapa hari lalu adalah karena kamu telah membohongiku. Dan hukuman yang kamu terima sekarang, semuanya adalah karena King Huan. Mengapa? Bukankah Yang Mulia membenci Zhu Qinghuan? Mengapa Anda masih membelanya? Beraninya kamu membahasnya lagi, jika bukan karenamu. Bagaimana mungkin aku berkali-kali menyakiti King Huan? Jika bukan karenamu, seharusnya aku dan King Huan saling mencintai. Dan dia tidak akan pernah menikah ke Beidi. King Huan sudah menderita di keluarga Zhu. Aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku masih punya cara. Lalu kalian berdua, jangan harap bisa lolos. Masa lalu King Huan dan Jenderal Cheng Shuang sudah aku selidiki semuanya dengan jelas. Dia tidak menghukum kalian, maka akulah yang akan menghukum kalian sebagai gantinya. Anggap saja ini sebagai bentuk kompensasiku kepadanya. Tidak, Anda tidak boleh menyentuhku. Aku masih memegang kendali militer. Aku bisa menggunakan kendali militer di tanganku ini untuk membantumu merebut kembali takhta. Yang mulia, asalkan Anda melepaskanku, hak kontrol atas pasukan keluarga Cheng dan rencana perintah militer, semuanya bisa kuberikan kepadamu. Apa yang dikatakan Jenderal Besar Zhu? Apakah benda ini yang kamu maksud? Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Sayang sekali ya. Benda ini sekarang sudah menjadi milikku. Lupa memberitahumu, seluruh kekayaan dan aset keluarga Zhu sudah disita. Kamu dulu mengkhianati negara, merencanakan celaka terhadap Jenderal Cheng Shuang yang menyebabkan beliau tiada di medan perang. Semuanya sudah terungkap sekarang. Kamu bukan lagi seorang jenderal sekarang. Terlebih lagi, jika aku tidak salah menebak, surat perintah pengerahan pasukan keluarga Cheng dari awal tidak pernah ada di tanganmu, melainkan ada di tangan King Huan, tersembunyi di dalam harta mahar miliknya. Hahaha. Cheng Shuang, betapa kejamnya hatimu. Hingga saat tiada pun kamu masih merahasiakannya dariku. Kalau tahu akan begini, aku sudah menghabisimu lebih awal. King Huan, selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu bertahan melalui semua ini? Ibumu tiada, ayahmu pun hanya peduli pada adik tirimu. Bahkan aku pun juga. Ya, aku belum berakhir. Aku masih punya seorang putra. Masih ada keturunan terakhir dari keluarga Zhu. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa soal itu. Jangan dorong aku. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Laki-laki sampah yang tak bisa menjaga diri. Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu hanya mencintai aku saja? Tentang Cheng Shuang yang dulu aku masih bisa sabar, tapi dua orang ini lagi, apa maksudnya? Dasar wanita penggoda, aku akan buat perhitungan denganmu. Beraninya kalian mendambakan laki-lakiku. Akan kuhabisi kamu. Akan kuhabisi kamu. Akan kuhabisi kalian semua. Semuanya sudah lenyap. Berakhir sudah? Semuanya sudah tiada? Ayahanda Baginda, mengenai perkataan hamba sebelumnya untuk pergi ke Beidi guna membahas kerjasama, hamba harap ayahanda sudi memberikan izin. Konyol. Jangan pikir, aku tidak tahu, apa rencana terselubungmu itu. Apa kamu pikir Beidi itu seperti taman di istana ini? Yang bisa kamu datangi sesukanya? Dan bisa kamu tinggalkan semaunya? Urusanmu dengan keluarga Zhu, aku sudah mengetahuinya. Anggaplah kamu sudah menghukum Zhu Mingyue. Tapi apa kamu benar-benar berniat menjemput Zhu Qinghuan kembali?
Apa kamu tidak menghargai urusan perjodohan ini sama sekali? Apa kamu tidak menghargai Beidi? Ini hanyalah masalah Beidi yang kecil. Bahkan tanpa adanya aliansi pernikahan, cepat atau lambat kita bisa. Xiao Yunlan, apakah kamu tahu sudah berapa tahun perang antara dinasti Dasheng dan Beidi terjadi? Sudah berapa banyak sumber daya dan tenaga yang terkuras? Hanya demi membuat Beidi mau melakukan aliansi pernikahan? Berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Apa pantas kamu menjadi putra mahkota? Aku mengerti, Ayahanda. Aku sudah salah bicara. Kamu dan Zhu Qinghuan sudah tidak mungkin lagi bersama. Dulu saat dia mencintaimu, kamu tidak menghargainya, baru sekarang kamu menyesal, sudah terlambat. Kamu adalah putra mahkota sebuah negara, tidak boleh sembarangan meninggalkan ibu kota, apalagi hanya demi terbelenggu oleh urusan cinta. Dalam beberapa hari ke depan, ibunda ratumu akan memilihkan beberapa selir untukmu, setelah kamu menikahi putri mahkota. Maka putuskanlah semua hubungan dengan Zhu Qinghuan itu. Aku bisa setuju untuk tidak pergi ke Beidi, tapi aku tidak akan pernah menikahi siapapun. Kamu. Aku permisi undur diri. Aku memilihmu menjadi putra mahkota, karena kamu sangat hebat, dan bisa memahami situasi. Tidak disangka sekarang kamu memiliki kelemahan yang fatal. Terbelenggu oleh urusan cinta adalah pantangan terbesar bagi seorang kaisar. Qinghuan, aku penasaran, bagaimana keadaanmu di Beidi sana? Berhenti. Jadi, kamu adalah putri Wang Fei yang baru dinikahi kakak ipar. Kamu siapa? Menjawab Putri Wang Fei. Beliau adalah adik dari Raja, Tuan Putri Helan. Beberapa hari yang lalu beliau pergi berburu, jadi Anda belum pernah bertemu dengannya. Ternyata Tuan Putri. Aku sungguh tidak menyangka putri dari Beidi ini sangat tidak sopan saat melihatku, bahkan tidak mau menyapa kakak ipar. Kakak ipar apa? Aku tidak sudi mengakui kakak ipar sepertimu. Kalian para wanita dari Central Plains itu lemah, tidak bisa melakukan apapun. Memangnya apa kualifikasimu untuk menjadi putri Wang Fei di Beidi kami? Terlepas dari kamu mengakuinya atau tidak, aku adalah putri Wang Fei milik Jing Bule. Selama dia mengakuiku, itu sudah cukup. Kamu, jika Tuan Putri tidak punya urusan lain, saya mohon pamit dulu. Jangan pergi. Tuan Putri, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Ikut aku bertarung 1 lawan 1 di lapangan latihan. Jika kamu menang, aku akan mengakuimu sebagai kakak iparku. Tapi jika kalah, kamu dan kakak iparku harus bercerai. Baiklah, mari kita lakukan seperti katamu. Putri Wang Fei, jangan lakukan itu. Putri Helan sudah berlatih bela diri sejak kecil. Bahkan saat berumur 10 tahun dia sudah bisa berburu serigala sendirian. Kamu pasti bukan tandingannya. Bagaimana kalau masalah ini kita laporkan kepada Yang Mulia saja? Sudah aku duga wanita dari dataran tengah. Apa kemampuannya? Dia hanya tahu caranya bersembunyi di belakang kakak Baginda. Bagaimana bisa tahu aku bukan tandinganmu? Kalau tidak mencobanya lebih dulu? Tunjukkan jalannya. Apa kalian sudah tahu? Kudengar Putri Wang Fei yang baru itu akan berada di lapangan latihan untuk menantang Putri Helan duel. Tuan Putri adalah adik kandung Raja. Kemampuan bela dirinya luar biasa. Bagaimana mungkin Putri Wang Fei bisa mengalahkannya? Putri Wang Fei itu kan orang yang diakui langsung oleh Baginda. Mungkin saja dia punya kemampuan yang luar biasa juga. Sudahlah, abaikan saja. Ayo kita pergi lihat saja sendiri biar tahu jawabannya. Benar juga kata-katamu, ayo jalan. Ayo pergi. Mari berangkat. Biarkan kamu yang menentukan senjatanya, supaya tidak ada yang bilang kalau aku menindasmu. Tapi, sepertinya apapun yang kamu pilih, hasilnya akan tetap sama saja. Yang ini saja. Bagus juga pilihannya. Aku akan membiarkanmu menyerang 3 kali duluan. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan lagi. Boleh juga kemampuanmu. Begitu juga kamu.
Sudah lama tidak berlatih bela diri, staminaku sudah agak menurun. Jika ini berlanjut, terus aku bisa kalah, sebaiknya selesaikan ini dengan cepat. Kamu kalah. Ibu, sepertinya ajaranmu belum kulupakan. Tadi itu aku hanya lengah. Pertarungan ini tidak hitung, ulang lagi. Lengah bukanlah sebuah alasan. Jika ini di medan perang, saat kamu meremehkan lawan dalam sekejap, mungkin kamu sudah tiada. Aku. Kata-kata yang bagus. Memang pantas menjadi Putri Wang Fei dari Jinggule milikku. Kakak Kaisar. Mengenai kesepakatan kalian, aku sudah mengetahuinya. Kami klan Beidi akan selalu menerima kekalahan dengan jantan. Kalah berarti kemampuan kita masih rendah? Tidak ada alasan lain. Oh. Cepat minta maaf pada kakak iparmu. Kakak ipar, maafkan aku ya. Aku tidak akan menghalangi hubunganmu dengan kakak Kaisar lagi. Tapi, kakak ipar, kamu benar-benar sangat hebat. Apakah kakak ipar berlatih bela diri sejak kecil? Bisa dibilang begitu. Semuanya, Putri Wang Fei telah membuktikan dengan kemampuannya. Dia bisa menjadi Putri Wang Fei bagi klan Beidi milikku. Mulai hari ini, siapapun yang berani tidak hormat pada Putri Wang Fei, berarti bermusuhan dengan seluruh klan Beidi. Putri Wang Fei, 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 Putri Wang Fei. King Huan. King Huan. Yang Mulia, saya membawakan makanan untuk Anda. Yang Mulia? Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Yang Mulia, biarkan saya melayani Anda untuk beristirahat. King Huan, apakah itu kamu? King Huan. Iya, Yang Mulia. Aku adalah King Huan. Berani-beraninya kamu. Siapa yang menyuruhmu menggodaku? Apakah kamu sudah bosan hidup? Yang Mulia, Putra Mahkota. Yang Mulia, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya mohon, ampunilah saya. Pengawal, bawa makhluk yang tidak tahu diri ini, seret keluar dan habisilah dia. Beritahu pelayan istana lainnya, jika nanti ada lagi orang yang berani datang untuk menggodaku, inilah nasib yang akan mereka alami. Yang Mulia, ini adalah mata-mata dari Beidi yang mengirimkan surat rahasia. Tanggal 14 bulan 10 tahun ke-6 era Dasheng, Putri Zhao Hui telah tiba di wilayah Beidi, menjalin hubungan harmonis dengan Raja Beidi, dan sangat dicintai oleh Raja Beidi. Belakangan ini Putri Zhao Hui ikut melatih para prajurit bersama Raja Beidi, dan pergi berburu bersama Raja Beidi. Putri Zhao Hui berada di Beidi, ia meningkatkan teknik bercocok tanam di Beidi, hingga sangat dihormati oleh rakyat. Beidi Raja. Beidi merasa sangat berterima kasih pada Putri Zhao Hui, dan memberinya perhiasan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa? Atas dasar apa? Kenapa mereka bisa hidup serukun itu? Zhu King Huan, selama bertahun-tahun kamu pergi ke Beidi, apakah kamu sekalipun tidak pernah memikirkan aku? Dulu kamu bilang masih mencintaiku. Apakah cintamu begitu mudah dilepaskan? Sebagai putra mahkota, seharian murung dan putus asa begini, benar-benar tidak pantas. Aku tidak bisa membiarkannya terus tenggelam dalam masa lalu.
harus segera dicarikan putri mahkota untuknya. Sampaikan perintahku, aku ingin mengadakan pesta istana, dan mengundang gadis-gadis lajang dari keluarga terpandang untuk hadir. Aku tidak percaya, dari sekian banyak gadis di ibu kota ini, tidak ada satupun yang bisa menandingi Zhu Qinghuan. Hamba menghormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Pengawal, karena berani mengganggu ketenanganku, tampar mulutnya 50 kali, usir dia dari istana, dan dia tidak boleh melangkah ke gerbang istana ini lagi selamanya. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk berbelas kasih. Ampunilah hamba. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Maafkan saya, Yang Mulia. Pasti Ibu Suri yang mengatur semua ini di belakangku. Apakah kekacauan ini masih belum cukup? Dunia ini begitu luas. Namun, tidak ada satu tempat pun bagiku untuk bernaung. Qinghuan, jika bisa, aku bersedia selamanya menjadi pengawal pribadimu Acang. Bukannya menjadi putra mahkota yang seperti boneka ini. Kini saat semua bunga bermekaran, orang yang dulu mengagumi bunga itu tidak akan pernah kembali lagi. Yang Mulia, Kaisar dan Permaisuri masih menunggu Anda untuk kembali. Beritahu ayahanda dan ibunda, aku pergi ke Beidi. Berhenti. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Aku adalah putra mahkota dari dinasti Sheng. Kedatanganku kali ini khusus untuk mengunjungi Raja Beidi dan Putri Wang Fei. Kamu bilang kamu adalah putra mahkota dari dinasti Sheng? Apa benar kamu adalah putra mahkota? Aku bahkan bisa bilang kalau aku ini putra mahkota dari Beidi. Jika kamu benar-benar putra mahkota, mengapa pengawal yang kamu bawa sangat sedikit? Perjalanan kali ini dilakukan dengan terburu-buru, jadi aku tidak membawa banyak orang. Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Raja, kami belum memberikan kabar apapun kepada kami. Kami tidak bisa membiarkan kalian masuk. Bisa masuk atau tidak, bukan kalian yang menentukannya. Qinghuan, sudah lama tidak bertemu. Putra mahkota dari dinasti Sheng tiba-tiba mengunjungi aku. Bukannya memberi salam kepadaku terlebih dahulu, malah mencemaskan Putri Wang Fei milikku. Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Aku hanya ingin bertemu kembali dengan kawan lama. Raja Beidi, mengapa kamu bisa begitu tega? Apa kamu tidak takut Beidi dan dinasti Sheng akan berperang lagi? Yang Mulia Putra Mahkota, saya hidup dengan sangat baik di Beidi. Anda ingin bertemu dengan saya, dan sekarang kita sudah bertemu, sudah saatnya Anda kembali. Lagi pula, Anda adalah putra mahkota dinasti Sheng yang mulia. Bagaimana bisa Anda dengan mudah menjadikan masalah peperangan sebagai lelucon? Kedatangan saya ke sini untuk aliansi pernikahan adalah demi perdamaian kedua dinasti. Apa Anda tega menghancurkan dengan tangan Anda sendiri segala sesuatu yang telah saya upayakan? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin membawamu kembali. Seharusnya bukan kamu yang melakukan pernikahan aliansi ini. Yang Mulia Putra Mahkota, pada hari pernikahan tersebut, saya sudah mengatakannya. Pernikahan aliansi ini adalah permintaan saya sendiri. Bukannya saya tidak bersedia. Kamu masih mendendam pada keluarga Zhu, bukan? Tenang saja, atas segala ketidakadilan yang dilakukan keluarga Zhu kepadamu, aku sudah membalaskannya untukmu. Jika sekarang kamu ikut aku kembali, kamu bisa membangkitkan kembali kejayaan. Ibumu, keluarga Cheng, bukannya malah menetap di sini. Memangnya apa buruknya menetap di sini? Jika ikut denganmu kembali, apa benar akan sebaik itu? Dulu ketika Qinghuan datang ke tempat ini, mengapa di tubuhnya terdapat begitu banyak luka lama?
King Huan, maafkan aku. Dulu itu semua salahku. Yang mulia putra mahkota berkedudukan tinggi, tentu saja Anda bisa berbuat sesuka hati, dan tidak ada yang berani menentang Anda. Anda tidak perlu meminta maaf kepadaku. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan menggunakan kekuasaan putra mahkotaku. Aku akan membawamu kembali sekarang juga, membantumu mengganti identitas, dan meninggalkan tempat ini selamanya. Bukankah kamu mencintaiku? Ikutlah aku kembali. Istana belakangku, bisa hanya ada kamu seorang, wanita-wanita lain, aku sama sekali tidak menginginkannya. Tuan, tolong jaga sikap Anda. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Segala sesuatu tentangmu, aku sudah tidak tertarik lagi. Raja Beidi, kenapa kamu melakukan ini? Apa ini masih belum jelas? Kamu di hadapanku, merebut wanitaku? Pelajaran kecil ini sudah cukup ringan. Jika kamu bukan putra mahkota dinasti Sheng, sekarang kamu sudah tiada di tanganku. Jika putra mahkota hanya punya kemampuan segini, sebaiknya segera pulang ke dinasti Sheng milikmu. Jangan diam di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang Qing Huan memilikiku. Mana mungkin dia masih menyukaimu? Yang mulia putra mahkota, jika kamu menginginkan wanita, para wanita di dinasti Sheng seharusnya bisa kamu pilih sesuka hatimu. Namun, kita berdua sudah tidak mungkin lagi bersama. Aku sudah tidak mencintaimu, dan aku tidak lagi membutuhkan perasaanmu. Aku sangat menghargaimu atas semua yang telah kamu lakukan kepada keluarga Zhu demi diriku. Tapi itu semua sudah menjadi masa lalu. Hanya itu saja. Kalian semua bawa kembali Yang Mulia Putra Mahkota. Putra Mahkota datang tanpa peringatan. Seluruh pejabat istana pasti sudah sangat panik. Jangan sampai nantinya dikatakan kita menculik Putra Mahkota. Itu tidak baik bagi perdamaian kedua negara. Beidi adalah tempat yang sangat keras. Tubuh Putra Mahkota sangatlah berharga. Di masa depan sebaiknya tidak usah datang lagi. Di ibu kota, jalankanlah peranmu sebagai Putra Mahkota. Biarkan aku di sini, menjaga ketenangan dua negara ini. Kenapa belum bertindak juga? Yang Mulia, mohon maaf atas kelancangan kami. Tunggu sebentar. Aku bisa pergi. Tapi tidak sekarang. Aku ingin di Beidi, melihat keindahan budaya di sini. 3 hari kemudian, aku sendiri yang akan pergi. Baiklah kalau begitu. Kuharap kamu tidak akan menyesal. Yang Mulia, biar saya yang menanganinya untuk Anda. Jika dia menindasmu, katakan saja padaku, aku akan membawamu pergi. Kamu tidak perlu terlalu menyiksa dirimu sendiri. Tidak perlu menyiksa diri Anda seperti ini. Yang Mulia Putra Mahkota, bukankah Anda tahu benda apa ini? Ini adalah bukti kemesraan kami. Jinggule memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia sangat mencintai saya. Namun, Anda tidak perlu mencemaskan hal ini, Yang Mulia Putra Mahkota. Kekuatan tempur Raja Beidi sangatlah kuat. Seandainya dia melakukan sesuatu padamu, aku takut kamu bisa segera tiada. Xiao Yunlan, jika aku benar-benar ingin berbuat kasar padamu, maka kalian semua pasti sudah tiada sedari tadi. Aku cukup bermurah hati, membiarkan kalian tinggal sementara selama beberapa hari, tapi kamu malah berniat menipuku dan membawa pergi ratuku. Kamu pikir seberapa baik dirimu memperlakukannya? Dulu saat dia terluka di Dasheng, sebaiknya kamu merasakannya sendiri secara menyeluruh, baru kemudian datang dan mengatakan hal seperti ini. Sekarang, akulah satu-satunya orang di dunia ini yang memperlakukannya dengan paling baik. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Dia mencintaiku, dan selamanya.
Kamu tidak akan bisa menang dariku. Sudahlah, ayo kita pergi. Qinghuan. Qinghuan. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arahku, bahkan walau hanya sekali. Apakah kamu benar-benar tidak lagi peduli padaku? Jangkauan tombak panjang ini memang jauh, namun musuhmu juga akan bersiap menghadapi itu. Begitu mereka berhasil mendekat, kamu tidak akan bisa lagi menyerang mereka. Karena itulah saat menggunakan tombak, hal yang terpenting adalah jangan biarkan musuh mendekatimu. Ayo. Kemarilah, cobalah serang aku. Bagus, hahaha. Jika dia pulang bersamaku, Qinghuan mungkin tidak akan pernah bisa sebebas ini lagi. Istana Kekaisaran Dinasti Sheng tidak akan bisa menerima seorang putri mahkota yang hanya tahu cara bertarung. Sosoknya yang seperti itu pasti tidak akan bahagia. Terlebih lagi, sekarang dia sama sekali tidak bersedia ikut denganku. Yang mulia, besok adalah hari keberangkatan kita? Yang mulia, besok adalah saatnya untuk pergi. Aku tahu. Ayo pergi. Zhu Qinghuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika aku berjanji untuk hanya setia padamu seumur hidupku, hanya bersikap baik kepadamu, apakah kamu bersedia pulang bersamaku? Tidak mau, karena apa yang kamu katakan, sudah aku dapatkan semuanya sekarang. Jika begitu, baiklah. Kelak aku akan menunggumu. Sampai hari di mana kamu datang memohon kepadaku. Hei. Ini bekalnya. Jangan sampai kelaparan di jalan. Kenapa kepalaku agak pusing? Mungkinkah karena terlalu lelah dalam perjalanan beberapa hari ini? Gawat. Seseorang telah menaruh obat di dalam bubur ini. Seseorang menaruh obat di dalam buburnya. Bagaimanapun juga, dia adalah putra mahkota dari dinasti Sheng. Ingatlah untuk membiarkannya tetap hidup. Jangan khawatir, Kapten. Kami tahu batasannya. Salahnya sendiri, beraninya dia mendambakan permaisuri kita. Baginda Raja telah memberi perintah untuk menyiksa mereka dengan benar, agar memberi mereka pelajaran, sehingga tidak akan pernah berani datang ke Beidi lagi, dan tidak akan pernah berani lagi mendambakan permaisuri kita. Tepat sekali. Permaisuri begitu baik, tidak hanya menyejahterakan rakyat kita, tapi juga membantu kita menghapuskan dinasti Sheng prasangka mereka terhadap kita. Putra mahkota ini, beraninya berniat membawa pergi permaisuri kita. Dia hanya bermimpi di siang bolong. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Hamba pantas mati, hamba gagal melindungi yang mulia putra mahkota. Mohon berikan hukuman kepada hamba, yang mulia. Berdirilah, kalian semua. Hal ini bukan salah kalian. Aku pun tidak menyangka kalau orang Beidi ini akan membalas dendam secara diam-diam. Raja Beidi sungguh keji. Bagaimana bisa mengirim orang untuk menyerang diam-diam? Aku yang mendambakan permaisurinya terlebih dahulu. Sudah sewajarnya jika dia memiliki dendam. Mari kembali ke istana. Beidi tidak menyambut kita. Putra mahkota,
kamu sudah berada di sini dan sangat sibuk selama 7 hari terakhir. Sudah saatnya kamu beristirahat sejenak. Aku tidak apa-apa. Mengenai urusan putri mahkota, sudah waktunya untuk direncanakan sekarang. Ibumu ini telah memilihkan beberapa gadis bangsawan yang sebaya denganmu. Di antara mereka semua, pilihlah salah satu. Aku tidak tertarik dengan wanita-wanita itu. Sebaiknya ibu kembali saja. Xiao Yunlan, sampai kapan kamu akan bertindak bodoh demi Zhu Qinghuan? Kamu adalah seorang putra mahkota dinasti Sheng. Jika kamu terus tidak mau menikah dan memiliki anak, apakah kamu ingin menghabiskan masa tua sendirian? Saudara-saudaramu tidak ada yang sebaik dirimu. Kelak saat kamu naik tahta, apakah kamu akan membiarkan kekaisaran keluarga Xiao hancur di tanganmu? Ibu, anakmu ini tidak ingin memaksakan diri dan tidak ingin menyia-nyiakan hidup wanita lain. Jika ayah dan ibu merasa tidak puas kepadaku, aku bersedia secara sukarela melepaskan identitas putra mahkota dan hanya menjadi seorang pangeran biasa, mengembara di dunia luar, dan tidak akan kembali lagi ke ibu kota. Kamu sungguh bodoh. Putra mahkota sekarang sudah buta karena cinta, dia tidak bisa diandalkan lagi. Jika waktu itu, aku tidak mengirim Zhu Qinghuan untuk aliansi pernikahan, apakah semuanya akan berbeda? Sudahlah. Karena hatinya tidak ada di sini, maka jangan memaksanya lagi. Aku sudah semakin tua, selagi masih ada waktu, segeralah memilih cucu kaisar yang pantas. Nanti setelah aku tiada, kamu harus membimbing cucu kaisar selama 5 tahun, sampai dia bisa mandiri. Setelah itu, kemanapun kamu ingin pergi, semuanya terserah padamu. Terima kasih atas kemurahan hati ayah. Anakmu pasti akan membimbing cucu kaisar dengan baik, demi kemakmuran dinasti Sheng dan perdamaian seluruh dunia. Tolong beri kami belas kasihan. Tolong beri sedikit belas kasihan. Beri kami sedikit makanan. Tolong beri belas kasihan. Tolong beri belas kasihan. Beri saya makanan. Tolong beri sedikit belas kasihan. Enya, dasar wanita kejam, itu milikku. Enya sana. Kenapa kamu tidak pergi bersama putramu dan kekasih gelapmu yang sudah tiada itu? Beraninya kamu bicara begitu? Wanita beracun, kamu berani meracuni satu-satunya putraku hingga tiada? Tunggu sampai aku kenyang, aku akan menghabisimu. Aku akan mencekikmu. Apa yang kalian lakukan? Kalian bertiga, sudah pagi begini hanya dapat setengah bakpao? Apa gunanya aku memelihara kalian? Dulu putra mahkota menjodohkanmu denganku. Aku kira itu adalah hal yang menguntungkan. Ternyata kamu hanya membawa 2 barang tua ini untuk ikut denganku menjadi pengemis. Cuy, aku sama sekali tidak mendapat untung apapun. Pergi sana. Jika sore ini tidak bisa mendapatkan uang, akan aku buat kalian menderita. Aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Aku tidak berani. Sungguh tidak berani. Qinghuan, mati akan terasa terlalu mudah bagi mereka. Aku akan membiarkan mereka hidup, merasakan hidup yang lebih menderita dari kematian, untuk menebus dosa kepada kalian. Pangeran, ada berita dari istana. Raja Beidi akan segera membawa permaisuri tiba di ibu kota. Cepat masuk ke istana. Pangeran Bupati tiba. Hormat kami kepada Pangeran Bupati. Hormat kami Pangeran Bupati. Semoga panjang umur dan sejahtera selalu. Raja Beidi tiba. Qinghuan, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Aku penasaran bagaimana kabarmu. Dia ternyata sedang mengandung. Hari ini, suku Beidi mempersembahkan 100 ekor kuda berkualitas, 10 pasang batu giok putih, dan 10.000 keping emas untuk mengucapkan selamat atas naik tahta kaisar baru dinasti Sheng. Semoga Yang Mulia diberkati takdir langit, negara selalu damai dan makmur, serta aliansi kedua negara terus berlanjut selamanya. Raja Beidi, silakan berdiri. Karena sang permaisuri sedang mengandung, sebaiknya kalian segera duduk. Aku merasa agak haus.
Kabar burung mengatakan orang-orang suku Beidi hanyalah sekumpulan orang liar yang kejam. Namun Raja Beidi terlihat sangat terhormat, sangat mencintai sang permaisuri. Tampaknya kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Ya, benar, Raja Beidi dan permaisuri terlihat sangat serasi. Paman Kekaisaran, mengapa kamu terlihat begitu gelisah? Hamba melihat Raja Beidi berkunjung, memikirkan hubungan kedua negara yang kini sudah stabil, dan rakyat jelata. Tidak perlu lagi menderita karena perang. Untuk sesaat perasaan hamba begitu bergejolak, sehingga hamba bersikap kurang pantas di hadapan Anda. Mohon, Yang Mulia, beri hukuman. Aku tidak menyalahkanmu. Paman Kekaisaran yang sangat memikirkan rakyat adalah keberuntungan bagi Daseng. Kamu kenapa? Apa bayinya merepotkanmu lagi? Yang Mulia, istri saya sedang kurang sehat. Mohon izinkan kami undur diri lebih dulu. Pergilah segera. Ayo. Hati-hati. Usia kandunganku sudah 5 bulan, tidak akan ada apa-apa. Aku tadi hanya merasa suasana di dalam istana itu terasa agak terlalu sesak. Iya. Dasyeng tidak seperti Beidi, yang memiliki padang rumput luas. Seberapapun megahnya ibu kota ini, tetap saja terasa seperti sebuah sangkar. Nanti saat anak kita lahir, jika dia laki-laki, aku akan mengajarinya berburu. Jika dia perempuan, aku sendiri yang akan memburu rubah putih untuknya, lalu membuatkan jubah dari bulu rubah itu. Baiklah. Oh ya, kue yang kumakan tadi rasanya enak. Tolong ambilkan sedikit lagi untukku. Baik. Keluarlah. Apa kabarmu belakangan ini? Kabarku sangat baik. Syukurlah kalau begitu. Dulu kamu pernah bilang, ingin menemukan seseorang yang bisa menemanimu sepanjang waktu. Aku sudah menemukannya. Apakah Pangeran Bupati punya hal lain yang ingin disampaikan? Aku sudah menghukum keluarga Zhu demi dirimu. Aku membuat mereka... Aku tidak mau dengar. Padang rumput itu indah dan sangat luas. Suasana hatiku pun kini sudah jauh berbeda. Aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Tapi semua itu sudah menjadi masa lalu bagiku. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku juga bagian dari masa lalu? Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Pangeran Bupati hanya mengajakku bernostalgia. Kamu punya tanggung jawab untuk mengawasi negara. Lebih baik kamu kembali saja dulu. Segala masa lalu itu tidak perlu diungkit lagi. Aku harap kamu segera merelakannya. Jika kamu merasa bahagia menjalani hidup seperti ini, itu pun bagus.